Polisi kemudian menyatakan bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan kasus ini dengan kesimpulan bahwa Rachel Barber kabur. Namun orang tua Rachel masih bersikeras kalau anak mereka tidak mungkin kabur. Rachel tidak akan mungkin tidak menghubungi mereka kecuali memang dia tidak mampu melakukan hal itu. Polisi merasa tidak puas. Mereka merasa tidak bisa berakhir seperti ini. Mereka sudah mengakhiri kasus ini, akan tetapi orang tua dari pelapor ini merasa tidak puas dan mereka menjadi tidak puas juga gitu kan. Dan upaya terakhir yang mereka lakukan adalah petugas kepolisian Box Hill meminta agar kedua orang tua Rachel melakukan konseling dan fokus kepada kedua anak mereka yang lain. Dalam arti kata, mereka meminta secara halus dua orang tua Rachel ini untuk melupakan kasus ini. Gimana? Udah merasa kesal dengan oknum-oknum ini? Oknum ya, oknum kalau dikumpulin bisa jadi satu kampung kali. Tapi tunggu, masih ada yang lebih menyebalkan lagi. Jadi, tentunya kan orang tua Rachel ini nggak peduli ya mau disuruh konseling kayak mau disuruh lupain kasus anak mereka. Yang jelas anak mereka hilang, pasti mereka cari lah ya yang bener aja ya kan. Akhirnya mereka teringat dengan satu laki-laki yang cukup berbahaya di lingkungan itu. Saking berbahayanya, laki-laki itu pernah masuk ke rumah mereka di saat si Elizabeth ini lagi mandi, dan laki-laki itu tuh di dalam rumah ngobrol sama anak Elizabeth yang paling kecil. Bahaya banget kan? Laki-laki itu tuh nggak ada takut-takutnya. Jadi waktu itu si Elizabeth marah dan mengusir dia keluar, terus bilang jangan pernah datang ke sini lagi. Mungkin Elizabeth takut atau laki-laki itu dendam atau gimana ya. Akhirnya Elizabeth dan Michael datang lagi ke kantor polisi untuk bilang kalau mereka ingat kalau ada laki-laki itu di lingkungan itu gitu. Akan tetapi, apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh polisian Box Hill itu? Jadi petugas kepolisian Box Hill, waktu orang tuanya Rachel datang dan ngomong kayak gitu, dia meminta ibu dan ayahnya Rachel ini untuk pergi ke tempat lain. Karena menurutnya kasus Rachel ini sudah terlalu banyak menyita waktu mereka. Dan waktu itu orang tua Rachel sangat kaget dengan respon mereka itu, terutama Elizabeth yang sampai menangis dan melempar tasnya ke mobil polisi yang terparkir di depan kantor polisi itu saking keselnya dia. Si Elizabeth ini tuh kayaknya udah berada di batasnya dia udah capek, dia udah cari anaknya kemana-mana, dan nggak ada orang yang benar-benar peduli dengan hal itu. Nah, pada akhirnya di tengah kebuntuan ini datanglah satu titik terang di mana ada seorang wanita bernama Allison yang menelpon Elizabeth dengan mengatakan bahwa dia adalah kakak dari temannya Elizabeth, dan si Allison ini mengenal Rachel. Allison ini bilang kalau dia punya suatu informasi yang mungkin penting tentang kehilangan Rachel. Kenapa dia baru menghubungi sekarang? Itu alasannya adalah karena dia baru tahu kalau Rachel ini hilang. Jadi menurut Allison, pada tanggal 1 Maret itu Allison melihat Rachel sedang berada di stasiun tram Praharan yang letaknya itu berada di dekat Richmond. Si Rachel itu terlihat bersama dengan satu orang wanita yang kelihatannya sedikit lebih tua dari dia. Mereka berdua terlihat pergi bersama, akan tetapi mereka itu terlihat sangat kontras, di mana Rachel ini terlihat sangat cantik pada waktu itu dengan dandanannya, dan wanita yang ada di sebelahnya terlihat sangat plain, sangat polos, kayak nggak pakai apa-apa, dia nggak makeup dia. Jadi mereka itu terlihat sangat kontras, dan itu sangat melekat di kepala Allison. Menurut Allison, ini adalah informasi kecil yang bisa dia sampaikan. Akan tetapi sebenarnya ini bukan informasi kecil. Ini adalah informasi vital yang pada nantinya akan membuka pintu menuju kebenaran dari kasus ini. Keluarga Rachel juga turut mengetahui bahwa betapa pentingnya kesaksian Allison ini. Kemudian, kedua orang tua Rachel mengajak Allison untuk pergi ke kantor polisi Box Hill itu, dan di sana si Allison ini diminta untuk menggambar sketsa dari anak perempuan yang dilihatnya itu. Dan di sanalah mereka mendapatkan sebuah sketsa yang telah dilukis Allison. Sesaat setelah itu, Rachel menjadi gadis yang paling dicari di Australia. Sketsa wajah yang dibuat oleh Allison juga turut terpampang di media-media yang beredar di sana. Pada waktu itu, kedua orang tua Rachel ini tidak dapat mengidentifikasi wanita yang dilukis oleh Allison ini. Akan tetapi entah kenapa orang yang berada di sketsa ini tuh sangat familiar bagi mereka. Tapi mereka tetap tidak bisa mengetahui itu siapa. Nah, setelah kasus ini muncul di media, mungkin polisi jadi agak sedikit ada tekanan untuk menyelesaikan kasus ini, karena gimana pun juga kasus ini sudah mulai menyita perhatian publik. Nah, di sanalah polisi mulai melakukan pelacakan terhadap nomor telepon yang terakhir kali dihubungi oleh Rachel. Kenapa nggak dari awal-awal gitu ya? Jadi, ternyata ada satu nomor telepon yang dihubungi oleh Rachel terakhir kali pada tanggal 1 Maret 1999 itu. Dan setelah diusut, ternyata nomor itu berasal dari Praharan, di mana nama dari pemilik nomor telepon itu adalah Caroline Reed Robert.
Sedikit tentang Caroline. Jadi, Caroline ini adalah orang yang dulunya pernah tinggal di depan rumah keluarganya Barber atau keluarga Rachel ini. Caroline ini tuh umurnya sekitar 4 atau 5 tahun lebih tua dari Rachel, dan dia biasa diminta tolong untuk nemenin adiknya Rachel kalau keluarganya lagi pergi atau Rachel dan adiknya yang satu lagi itu lagi sekolah. Jadi di rumah cuma ada adiknya yang paling bungsu, dan ibunya Rachel ini minta si Caroline ini untuk nemenin hitung-hitung kasih uang jajan lah gitu. Jadi kayak babysitternya adik Rachel yang paling bungsu. Jadi keluarga Rachel ini sangat mengenal Caroline ini, dan mereka juga sangat mempercayai Caroline ini. Udah dianggap kayak keluarga sendiri, udah dianggap orang tua Rachel kayak anak mereka sendiri. Nah, begitu tahu kalau si Rachel ini terakhir kali menghubungi Caroline, dan mereka baru kepikiran, oh iya, sketsa wajah yang dibikin Allison tadi itu mirip kayak Caroline gitu. Dan nih yang paling miris ya adalah ketika Michael, ayahnya Rachel tadi tahu kalau Rachel anaknya ini lagi sama si Caroline, dia bilang ke istrinya kalau, ya ampun, untung ya Rachel sama Caroline, seenggaknya dia nggak diculik. Ini diceritakan oleh ibunya Rachel. Karena keluarga Rachel dan juga kepolisian sudah mengetahui siapa wanita yang ada di dalam sketsanya Allison itu, tepat setelah 1 minggu setelah Rachel dinyatakan menghilang, polisi mendatangi kediaman Caroline yang ada di Prahran, dan di sana mereka menggedor-gedor pintu Caroline, akan tetapi tidak ada jawaban. Setelah beberapa menit tidak ada yang menjawab dari dalam flight itu, akhirnya polisi memutuskan untuk melakukan pendobrakan, dan ketika pintu telah terbuka, di sanalah mereka melihat Caroline sedang tergeletak di lantai tidak sadarkan diri yang disebabkan oleh epilepsi. Jadi epilepsi, dia punya epilepsi, dan epilepsinya kambuh karena mungkin takut gitu ya ada polisi datang atau gimana, aku juga nggak tahu. Ya pada akhirnya polisi lihat Caroline tergeletak di lantai itu karena mereka udah di dalam flight itu juga. Mereka juga sekalian cari Rachel, apakah Rachel ada di apartemen itu. Akan tetapi setelah mereka mencari kesana kemari, tidak ada tanda-tanda kalau Rachel ada di ruangan itu. Caroline pun segera diselamatkan oleh tim kepolisian dan dibawa ke rumah sakit. Setelah 2 jam dia dirawat di sana, Caroline akhirnya siuman, dan ketika dia sadar, polisi menanyakan kepada Caroline, "Caroline, apa kamu tahu di mana Rachel?" Dan dengan santainya, perempuan ini menjawab, "Dia udah saya habisin, Pak." Polisi tentu aja kaget, dan petugas kepolisian ini nanya lagi, "Kamu yakin? Kamu yakin nggak dia bisa kita lakukan untuk menolong dia?" Dan Caroline jawab, "Ya nggak ada, orang dia udah saya kubur." Nah, di sanalah Caroline mengakui kalau dia sudah menghabisi Rachel, dan bahkan dia sudah menguburkan tubuhnya di properti milik keluarganya yang ada di pedesaan. Jadi ada rumah sama ada kayak peternakan gitu. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Caroline ini merupakan anak dari keluarga yang pernah tinggal di seberang rumahnya keluarga Barber ini. Keluarga Caroline itu bertetangga dengan keluarga Barber ini pada tahun 1992. Dan ada beberapa kesamaan yang cukup janggal dari kedua keluarga ini, di mana kedua rumah ini sama-sama ditempati oleh pasangan suami istri dengan 3 orang anak perempuan. Nah, meskipun terlihat cukup mirip, akan tetapi sebenarnya ada sisi yang sangat kontras di dalam kehidupan dua rumah ini. Kalau kita menilik lebih dalam ke masing-masing rumah ini, ada cerita yang sangat berbeda di balik kehidupan mereka. Keluarga Barber itu adalah sebuah keluarga yang sangat harmonis, bahagia, kedua orang tua mereka saling mencintai. Namun keluarga si Caroline itu adalah keluarga yang sangat berantakan, karena kedua orang tua Caroline ini selalu bertengkar dan sedang mempersiapkan perpisahan mereka. Kemarahan dan rasa frustasi yang terus-menerus ditampakkan oleh kedua orang tua Caroline ini dapat dengan mudah dirasakan oleh ketiga anak mereka, termasuk Caroline. Di samping dari rasa frustasinya yang merasa tidak bahagia dengan pertengkaran kedua orang tuanya, Caroline ini juga tidak merasa happy dengan apa yang dia punya, seperti karakternya, tampilan fisiknya. Dia tidak pernah suka dengan dirinya sendiri. Dia merasa dirinya sedang kelebihan berat badan, kulitnya dalam fase yang sangat mengerikan, dan keluarganya juga selalu saja mengalami pertikaian. Akan tetapi, ketika Caroline mengintip di jendela dan melihat rumah yang tepat berada di seberang rumahnya, dia melihat satu rumah yang sangat bahagia, terutama ada satu gadis yang hanya berbeda 5 tahun dari dia, di mana gadis itu sangat cantik, sangat bahagia, dan gadis itu memiliki segalanya yang Caroline inginkan. Gadis itu adalah Rachel.
Bagi Caroline, Rachel ini adalah sosok yang sempurna yang selalu ia bandingkan dengan dirinya sendiri. Awal pertemuan Rachel dengan Caroline ini adalah pada saat Rachel berusia 10 tahun dan Caroline berusia 15 tahun. Pada usia-usia itu, orang tua Rachel ini sudah mempekerjakan Caroline untuk mengasuh anak mereka. Nah, disitulah Caroline sering keluar masuk rumah dari keluarga barber ini, keluarga Rachel ini. Pada waktu itu, Caroline yang setiap hari selalu mengintip di jendela dan melihat Rachel, dia mulai menjadi semakin lebih dekat dari Rachel. Karena dia sering keluar masuk rumah itu, dia makin melihat Rachel tuh dari dekat. Dan semakin dia melihat dari dekat, semakin dia memimpikan untuk memiliki semuanya yang dimiliki oleh Rachel, yang menurutnya tidak dia miliki. Semakin dia ingin memiliki segala sesuatu yang Rachel miliki, muncullah suatu pikiran bukan hanya ingin memiliki yang sama, akan tetapi Caroline ini tidak cukup berada di dekat Rachel, tidak cukup menirukan Rachel, dia ingin menjadi Rachel. Caroline menghabiskan waktunya dengan keterpurukan dan dengan krisis identitas yang selalu menjadi momok bagi dia, di mana dia selalu menulis diary dengan kalimat-kalimat negatif yang ditujukan untuk dirinya sendiri. Seperti ada suatu bait yang ada di dalam buku diarinya bertuliskan, "Aku tidak diterima dimanapun di dunia yang gila ini, karena aku jelek." Ibu Caroline, Gail, dia merasa cukup putus asa, terutama dengan anaknya yang selalu murung ini, dan dia sering menangis dan bercerita kepada ibunya Rachel, yaitu Elizabeth, untuk menanyakan pendapat tentang apa yang seharusnya dilakukan kepada Caroline ini. Karena Caroline sebenarnya terlihat punya sangat banyak pikiran, tetapi dia tidak pernah menceritakan apa yang ia rasakan. Satu-satunya yang membuat orang menjadi tahu tentang apa yang Caroline rasakan selama ini adalah dari buku hariannya, di mana terdapat juga satu gambar yang sepertinya adalah gambaran dari dirinya sendiri, yang dia buat seperti pizza menjijikkan yang digunakan untuk mendeskripsikan dirinya sendiri. Dia sangat membenci dirinya. Dan sebagai pelarian, yang bisa ia lakukan adalah memfantasikan dirinya bahwa ia adalah Rachel. Selain tampilan fisik dari Rachel yang terlihat sangat cantik, dia punya badan seorang penari, dia punya kulit pucat yang bersih, dia punya alis dan mata yang indah. Caroline juga sangat menginginkan keceriaan ataupun daya tarik yang dimiliki oleh Rachel. Caroline mulai memata-matai Rachel setiap waktu. Selain menghabiskan waktunya untuk mengintip Rachel dari jendela, dia juga mulai mengumpulkan foto-foto Rachel. Jadi Rachel ini tuh baik sama Caroline, dia merasa dekat dengan Caroline. Dan ketika bermain sama Rachel ini, si Caroline ini meminta Rachel untuk berpose dan membawa kamera untuk memotret Rachel. Dan dia bilang dia melakukan itu untuk tugas sekolahnya. Jadi ada tugas memotret di sekolahnya, katanya gitu. Padahal foto-foto itu dia kumpulkan dan dia tempel di tembok, hingga di tembok kamarnya ada banyak foto Rachel. Dan pada tahun 1998, kebiasaan Caroline untuk memata-matai si Rachel ini harus terhenti karena keluarga mereka pindah ke tempat yang jauh dari kediaman keluarga Rachel. Akan tetapi, pindahnya Caroline dari rumah lamanya itu tidak membuat ia berhenti memikirkan obsesinya ingin menjadi Rachel. Dimana pada saat dia pindah itulah dia memulai untuk membangun rencana yang lebih matang. Dan setelah menyelesaikan masa SMA-nya, Caroline ini dia tidak mendaftar kuliah, akan tetapi dia memilih untuk tinggal sendiri di flatnya di sebuah apartemen yang berada di Prahran. Nah, selama di sana, Caroline ini mulai membuat rencana-rencana untuk menghabisi Rachel dan mencuri identitasnya selama 5 tahun terakhir. Dan di sanalah dia berusaha untuk memikat Rachel untuk bertemu dengan dia di kediamannya, di flat dia, untuk melakukan pekerjaan yang dia iming-imingkan akan diberikan $100. Pekerjaan itu adalah sebuah pekerjaan modeling yang katanya juga termasuk bagian dari studi psikologi. Aku juga nggak ngerti, dia juga nggak kuliah kan. Di dalam menjalankan misinya ini, sebenarnya Caroline sudah mencatat semuanya di buku diary-nya yang pada akhirnya nanti akan dijadikan dokumen penting sebagai bukti di pengadilan. Dimana di diary itu dituliskan, dalam perjalanan ke sekolah dansa, katakan bahwa dia tidak bisa memberitahu siapapun bahwa dia bertemu dengan aku karena aku tidak boleh memberikan hasil studiku kepada siapapun. Ini adalah etika, sangat rahasia. Siapapun termasuk pacar orang tuamu, masukkan obat beracun di mulut, masukkan mayat ke dalam tas tentara dan rusak dan buang di suatu tempat. Jadi di sanalah Rachel bertemu dengan Caroline di sebuah stasiun yang tadinya dilihat oleh Allison, dan mereka pun segera pergi ke flat milik Caroline. Dan di dalam sana mereka sempat makan pizza, mereka sempat ngobrol,
Di dalam dokumen pengadilan mengklaim bahwa pizza yang mereka makan itu pada bagian Rachel, jatahnya Rachel itu udah dimasukin obat-obatan sama si Caroline ini. Setelah Rachel makan pizza itu, Caroline meminta Rachel untuk melakukan meditasi yang merupakan bagian dari studi itu katanya. Jadi dia ini kayak mungkin minta bantu tugas kuliah dia ya, sementara dia itu nggak kuliah, ya ampun. Kasian banget Rachel. Dan Caroline ini meminta Rachel untuk memikirkan hal-hal yang membahagiakan katanya. Jadi dia suruh meditasi. Pada saat itulah Rachel segera mengambil tali yang merupakan kabel telepon dan mencekik Rachel sampai ia kehilangan nyawanya. Caroline menyimpan tubuh Rachel di flat selama 2 hari yang disembunyikan di dalam lemari pakaiannya dengan kabel telepon yang masih melilit di lehernya. Bahkan tubuh itu masih di sana pada saat ayah Caroline berkunjung untuk melihat Caroline yang pada waktu itu jatuh sakit. Pada akhirnya dia kemudian memindahkan tubuh Rachel di tempat di mana dia menguburkannya, yaitu di properti milik keluarganya. Di poin ini Caroline berhasil melakukan semua obsesinya untuk mengakhiri nyawa Rachel, akan tapi dia masih bingung sebenarnya apa yang harus dilakukan ya. Identitasnya itu dicuri, terus mau gimana lagi? Dia bahkan punya salinan dari akte kelahirannya Rachel. Gila sih ini orang. Nah, di sanalah Caroline mengakui kalau dia sudah menghabisi Rachel dan bahkan dia sudah menguburkan tubuhnya di properti milik keluarganya yang ada di pedesaan. Itu adalah tempat yang sama di mana dia biasa menguburkan kucing-kucingnya atau hewan peliharaannya gitu. Pada akhirnya polisi langsung bergegas ke tempat itu dan di sana mereka menemukan rumah atau properti milik keluarga Caroline ini. Dan di sana mereka menemukan sebuah kuburan dangkal dan ternyata di dalamnya ada jasad dari Rachel. Dikuburkan di sebuah kuburan dangkal dan telah ditemukan dalam keadaan tubuh yang sudah mulai membusuk. Kepolisian tidak menemukan cara lain untuk memberitahukan kepada keluarga Rachel. Mereka kebingungan untuk memberitahu kalau Rachel udah tiada. Tapi mereka tetap harus mengatakan itu. Dan ketika mereka mengatakan, aku tidak tahu cara lain untuk menyampaikan ini, tapi mohon maaf, Rachel udah tiada. Dan keluarganya entah kenapa tidak terkejut dengan hal itu. Karena iya, emang kami tuh bilang ada sesuatu sama Rachel, kalian aja yang gak percaya gitu. Dan itulah akhir dari kisah ini. Pada akhirnya Caroline ditahan atas dakwaan ini. Tanggal 13 Maret 1999, Caroline dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Dan pada Januari 2015, tepat 15 tahun setelah dia dikurung, sampai 20 tahun jadinya dia, 15 tahun itu dia dapat pembebasan bersyarat dan dia sekarang bebas berkeliaran di dalam masyarakat. Dan pada saat orang tua Rachel melihat foto Caroline yang sekarang, mereka merinding karena mereka merasa Caroline berubah. Dia melihat mata seseorang di matanya Caroline. Di mana di mata Caroline, Elizabeth, ibunya Rachel, melihat tatapan Rachel. Yang aku pikirkan jangan-jangan ditangkap polisi pun juga bagian dari rencana dia. Jadi dia mau mencuri identitas Rachel itu bukan di waktu itu juga. Justru setelah dia lolos dari hukumannya, dia baru hidup bebas sebagai Rachel gitu. Oh my god, ini creepy banget sih. Dan dia juga menjalin hubungan dengan seorang yang dia temui di penjara itu, narapidana juga, namanya Taylor. Dan mereka menjadi sepasang kekasih. Aku gak peduli sih sama dia. Dan untuk keluarga Rachel, mereka sangat terpukul dan sangat kehilangan Rachel. Akan tetapi mereka tidak berlarut-larut dengan kesedihan itu. Dan mereka berkata bahwa tidak ada yang mereka sesali. Rachel hidup dengan menjalani impiannya, apa-apa yang dia mau. Mereka mengingat bagaimana Rachel hidup dengan sangat bahagia dengan menghabiskan sisa hidupnya dengan menari. Karena itulah hal yang diinginkan Rachel di sisa hidupnya. Hal ini cukup membantu keluarga Rachel ini dalam proses penyembuhan mereka. When Rachel was murdered, her life couldn't have been better. And she was at a point where she totally believed in herself, that she was doing her dancing and everything was going to be right for her. I've got to go now. Sorry, goodbye. Segitu dulu video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan juga komentar positif biar aku lebih semangat lagi upload videonya. Nyalakan juga notifikasi biar kalian tahu kalau aku upload video, dan share ke teman-teman kalian yang suka cerita-cerita kriminal. Kasih tahu aku juga apabila ada cerita thriller tertentu yang kalian mau aku bahas. Aku minta maaf apabila ada kesalahan dalam cara penyampaianku atau dari cara aku menyimpulkan materi, karena semua materi yang aku dapat hanya dari media yang beredar aja kawan-kawan. Video ini dibuat tanpa adanya maksud untuk menginspirasi tindak kriminal, menakuti, atau membuka aib siapapun, tetapi untuk dijadikan bahan pembelajaran pada kita semua agar lebih waspada dalam menjaga diri sendiri maupun orang tercinta. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye!